Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk love reading di 10 Oktober. Ini untuk you versus them. Jadi satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk orang yang berhubungan dengan kamu. Dan ini khusus percintaan. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, calling in your soulmate and stay optimistic about your love life. Jadi ini kamu mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Gemini karena dia juga dapat ini. Tapi sorry. Tapi ini terkait dengan mungkin energi dari Capricorn sendiri, atau mungkin ini juga vice versa, ini yang dirasakan oleh seseorang yang berhubungan dengan kamu. Jadi mungkin tidak ada komunikasi, tapi somehow satu orang merasa atau berdoa, menginginkan, mengayalkan untuk supaya seseorang untuk menghubunginya. Tapi seseorang di sini merasa karena satu orang tidak menghubungi tersebut, dia merasa udah pesimis aja terkait dengan connection ini karena satu orang tidak berhubungan, tidak berkomunikasi. Dalam kartu kita mengingatkan untuk kamu harus tetap positive thinking atau optimistic terkait dengan percintaan kamu. Kita akan lihat untuk Capricorn, satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk orang yang berhubungan dengan kamu dan hasilnya. Capricorn, how you feel about them? How they feel about you, Capricorn? The outcome of Capricorn. Oke. Jadi sebenarnya di sini Capricorn, how you feel about them, apa yang kamu rasakan terkait dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu, yang tidak mengkontak kamu atau belum berkomunikasi sama kamu. Berarti kamu mempunyai perasaan yang sangat besar. Kamu emotionally available, ibarat secara emotionally available terkait dengan orang yang kamu harapkan, orang yang kamu tunggu untuk berkomunikasi, atau vice versa. Tapi how they feel about you, jadi sebenarnya di sini ada magician. Magician itu bisa berhubungan dengan zodiak Aries, bisa berhubungan dengan zodiak Gemini. The Magician juga bisa dikaitkan seseorang yang mempunyai segala banyak tools untuk melakukan sesuatu hal. Tapi mungkin seseorang di sini ibaratnya karena tidak berhubungan, seseorang merasa seseorang di sini adalah berusaha untuk memanipulasi perasaan dalam sesuatu hal. Jadi memanipulasi perasaan tuh bukan manipulasi perasaan sih, maksudnya gini, dia berkata seperti ini tapi tidak membuat perkataannya itu menjadi real atau menjadi bukti gitu. Jadi manis-manis doang gitu ya. Tapi ini sebenarnya apa yang kamu rasakan adalah kamu punya perasaan yang secara emosional available buat orang tersebut. How they feel about it, the magician nih, berarti dia mungkin punya keyakinan kalau kamu tuh memang mau menginvest hubungan ini lebih baik, atau bisa menginvest hubungan ini lebih bisa melakukan segala sesuatu hal untuk gimana caranya connection ini bekerja. Tapi somehow mungkin seseorang di sini tidak mengekspresikan perasaan tersebut, tidak berkomunikasi, tidak menginvest secara benar-benar, yang kira outcome two of wands. Jadi seseorang di sini mempunyai decision, seseorang di sini mempunyai mempunyai ada sesuatu hal yang dia menunggu orang tersebut, tetap optimis, menunggu orang tersebut untuk tetap melakukan suatu komunikasi mungkin. Two of Wands juga dia mempunyai plan terkait dengan sesuatu hal. Tapi ini kalau misalnya dikaitkan dengan satu orang, dengan energi kamu dengan orang tersebut, jadi ada sesuatu hal yang mengingatkan kamu harus tetap optimis karena mungkin akan ada suatu kabar dari kejauhan atau dari orang ini yang kemungkinan akan reach out atau berhubungan dengan kamu, atau seseorang di sini mempunyai plan terkait dengan sesuatu hal, entah dia berbicara, entah dia berkomunikasi, ada suatu energi yang akan datang. Tapi intinya kamu harus tetap optimis terkait dengan sesuatu hal. Mungkin pada saat ini seseorang mengharapkan berdoa agar orang tersebut mengkontak, tapi mungkin pada saat ini orang itu tidak, tapi ada kemungkinan orang tersebut datang. Tapi hati-hati dengan apabila orang yang secara emosional kamu available, ibarat Knight of Wands, Seven of Swords dengan Ace of Swords, hati-hati. Ibaratnya mungkin kalau misalnya pada saat ini dia tidak memanifest segala sesuatu hal dengan baik, tidak berkata dengan baik, tidak membuat kata-katanya bisa dapat dipegang, hanya memainkan perasaan secara mulut, ibaratnya manis dalam mulut, dan dia cuma in and out. Hati-hati, ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakangnya. Apakah dia dealing with someone else? Apakah dia mempunyai seseorang di sana? Atau ada sesuatu hal yang kamu harus tidak percaya terkait dengan energi orang tersebut, okay? Jadi mungkin Knight of Wands dengan Seven of Swords. Knight of Wands tuh orang yang in and out, yang belum bisa menciptakan sesuatu hal yang solid. Jadi cuman
play around gitu, pelan-pelan main atau datang mengontak terus bye gitu ya. Jadi kamu hati-hati apabila kamu menemukan ciri-ciri orang tersebut. Oke. Semoga bisa berhubungan dengan Capricorn. Kita ke zodiak Taurus. Untuk Taurus di 10 Oktober, untuk love reading, satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk orang tersebut. Untuk zodiak Taurus di 10 Oktober. Taurus. Untuk Taurus, patient. Let your friends help you. Oke, terkait dengan patient, sebenarnya patient tuh banyak hal, gairah, rasa keinginan terkait dengan sesuatu hal. Let your friends help you. Ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau misalnya let your friends help you, mungkin terkait gini, kalau kamu punya teman tiba-tiba dia menunjukkan sesuatu hal yang energi yang misalnya kayak dia suka sama gue gitu ya, mungkin kamu nggak tahu apa yang harus kamu. Jadi kayak misalnya ini adalah salah satu dari teman kamu, tapi dia mempunyai niat yang sangat besar, bukan niat yang sangat besar, mereka dia punya ternyata dia suka sama kamu, berarti kayak gitu. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu merasa punya gairah terkait dengan seseorang kah, mempunyai rasa senang terkait dengan seseorang, apapun itu, tapi ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu nih, apakah ini ada suatu keraguan yang mungkin kamu bisa tanya dengan seseorang, gue harus nggak atau ini nggak. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan patient dan let your friends help you. Mungkin kamu sedang lagi nggak mood, tapi somehow kamu nggak tahu gimana cara mencari solusi, nggak mood juga mungkin sama teman, atau lagi ya kita akan lihat ya kartu pendukung untuk zodiak Taurus. Untuk Taurus di 10 Oktober. Untuk zodiak Taurus, how you feel about them, Taurus. The Sun, how they feel about you, Taurus. How they feel about you. The outcome of Taurus. Oke. Jadi ini bisa berhubungan dengan zodiak Libra, bisa berhubungan dengan zodiak Leo, bisa berhubungan dengan Cancer, bisa berhubungan dengan Scorpio. Jadi how you feel about them, the Sun card, mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin yang kalau dilihat dari general, dari percintaan kamu dengan seseorang, ada suatu keadaan atau situasi yang ibaratnya gini, kalau kamu merasa sendiri, kamu merasa mungkin mempunyai kesulitan dalam keuangan secara finansial, itu akan segera berakhir karena ada suatu shift, ada suatu transformasi dalam suatu keadaan satu dan keadaan dua. Kalau kamu merasa kedinginan, sakit, lagi nggak enak badan, akan ada suatu hal yang ibarat membuat kamu fit kalau kamu sakit gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kamu lagi merasa sendiri, lagi ngerasa sendiri, ngerasa feeling lonely, ada suatu perubahan yang akan terjadi gitu, yang mengubah sesuatu hal. Oke. Tapi kalau mempunyai financial issue, itu akan ada perubahan juga. Jadi karena the Sun card, the Chariot, the Death card, apapun situasi yang mengubah suatu keadaan kamu yang tadinya jadi nggak enak, itu akan ibaratnya kamu akan ditarik ke direction yang membuat kamu tuh lebih baik, lebih senang, ditarik akan suatu keadaan yang ibaratnya bisa mencerahkan dalam suatu keadaan, gitulah ya, the Sun card. Nah, how you feel about them, the Sun card. Jadi mungkin di sini kamu mungkin telah menemukan seseorang yang ibaratnya entah dia bisa memberikan suatu pencerahan dalam suatu keadaan kah, atau mungkin kamu simpelnya orang tersebut bisa membawa kebahagiaan di diri kamu. Kalau kamu tadinya sendiri, kamu ibaratnya akan bertemu seseorang yang bisa membuat kamu merasa senang gitu ya. How they feel about you, di sini juga the Chariot, how they feel about you. Jadi itu dia, tadi aku bilang kalau misalnya akan ada suatu perubahan situasi, ada kemungkinan orang tersebut coming towards you. Apabila ada seseorang yang akan datang sama kamu dan kamu senang, akan ada suatu perubahan atau transformasi di satu keadaan gitu ya, yang akhirnya kamu tahu nih, kamu punya passion, ada rasa suka, ada rasa senang, tapi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu ya. Mungkin kamu harus tanya atau ask support terhadap suatu teman terkait dengan situasi. Apabila mungkin seseorang tiba-tiba datang dan merubah suatu keadaan
yang akhirnya ada suatu transformasi. Yang mungkin tadinya kamu merasa tidak berkontak, tiba-tiba orang tersebut kontak, datang, yang akhirnya kamu senang dan akan membuat suatu perubahan, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Mungkin ini akan terjadi besok atau bulan depan, I don't know, tapi akan ada suatu perubahan atau transformasi keadaan yang akan mengubah suatu antara kamu dengan dia. How they feel about you, how they feel about you ya, antara mungkin seseorang di sini juga dia merasa kalau memangnya dalam hubungan kamu dengan dia pada saatnya tidak adakan kontak, ini akan ada suatu perubahan gitu ya. Mungkin kalau pada saat ini kamu masih merasa sepi, merasa feeling lonely dan segala macam, dan kamu merasa tidak ada suatu pencerahan yang akan merubah suatu keadaan, kamu sabar karena akan ada suatu perubahan atau transformasi yang terjadi sama kamu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Taurus. Kita akan ke Scorpio sebentar, guys. Kok Scorpio? Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Minum dulu, guys. Untuk zodiak Virgo 10 Oktober. Untuk Virgo 10 Oktober ini untuk a love reading, satu kartu untuk kamu dan satu kartu untuk orang yang berhubungan dengan kamu. Untuk zodiak Virgo, let go of the control issue and give your relationship a change. Mungkin ini terkait dengan seseorang harus saling bekerja sama dalam suatu hubungan, tapi somehow satu orang tuh masih belum bisa moving on terhadap suatu kondisi, situasi, atau simpelnya gini, kalau satu orang buat kesalahan tapi satu orang tuh masih aja nginget kesalahan itu, yang akhirnya gue nggak mau lagi untuk berhubungan sama lo, atau gue nggak mau lagi untuk baik-baik aja sama lo. Jadi gitu ya, ada satu orang yang harus let it go, atau satu orang harus memasrahkan suatu keadaan, tapi somehow satu orang nggak mau untuk maafin. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu orang di sini menginginkan untuk minta maaf, oke? Untuk zodiak Virgo, how you feel about them, Virgo? How they feel about you. Oops. Sebentar. Oke, jadi mungkin ini juga bisa berkaitan dengan apabila kamu berhubungan dengan Aries, Leo, atau Sagittarius. Mungkin seseorang di sini datang karena merasa sudah menginvest secara emotionally, tapi somehow orang tersebut menolak gitu ya. Mungkin ada satu orang minta maaf, tiba-tiba ditolak sama dia gitu, jadi akhirnya dia sedih. Itu yang aku lihat tadi dari kartu yang keluar. Tapi kita akan lihat untuk how they feel about you, Scorpio. Scorpio, how they feel about you, Virgo. The outcome of Virgo. Oke. Ini terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin orang yang sudah pernah menikah sama kamu, orang yang mungkin ini juga adalah suami atau istri kamu, mungkin anak sudah terlibat, mungkin simpelnya orang yang berasal dari masa lampau gitu ya, karena ada Six of Cups. Jadi sebenarnya di sini seseorang ingin minta kesempatan kedua untuk bisa reconcile, untuk bisa berkomunikasi, untuk ngobrol, tapi somehow hasilnya tadi aku bilang, apabila tiba-tiba seseorang yang berasal dari masa lalu datang, dia pengen minta maaf, dia pengen untuk bekerja sama lagi dalam suatu hubungan, tapi sama satu orang tuh menolak hal tersebut, yang akhirnya seseorang sini hasilnya adalah Nine of Wands. Jadi dia merasa terpenjara lagi, gue nggak mau lagi ngelakuin karena mungkin satu orang udah pernah nolak gue, jadi yang satu ngerasa gue nggak bisa, gue nggak mau. Jadi ada suatu perspektif atau suatu hal mengenai tentang past issue mungkin, atau suatu problem yang terjadi di masa lampau yang akhirnya
orang tersebut mewall up, atau mungkin ini kamu dalam mendindingi, membentengi diri kamu terkait dengan sesuatu hal. Nah, sebenarnya seseorang di sini harus bisa untuk melepaskan suatu past issue atau masalah-masalah yang berasal dari masa lampau. Seseorang ingin bekerja sama, tapi somehow seseorang tersebut tidak mau lagi memberi suatu kesempatan, nggak mau bekerja sama lagi. Tapi seseorang di sini menginginkan untuk bekerja sama. Kalaupun Virgo, kamu berhubungan dengan seseorang, ibarat kamu udah gak mau maafin dia, ibarat di sini ada judgment. Bisa judgment tuh bisa minta kesempatan kedua, atau minta ada sesuatu final judgment terhadap suatu kondisi yang akhirnya kan gue udah pernah minta maaf sama lo, tapi lo nggak mau, ibaratnya kayak gitu, yang akhirnya orang tersebut merasa nge-wall up dirinya gitu ya. Terkait dengan how you feel about them, sebenarnya seseorang di sini tuh masih mempunyai gairah, masih menginginkan sesuatu hal, tapi somehow tidak ada keinginannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin terkait dengan past issue, masalah lampau yang belum bisa diperbaiki. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.